Gimana kabarnya Pak Hasan? Alhamdulillah baik. Sekarang gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik juga Pak. Ngomong-ngomong, sudah siap gak nih untuk kucing? Insya Allah siap sekarang. Alhamdulillah. Siapa nanti yang akan menjadi kucing? Kucingnya murid saya, namanya Yanto. Oh, gitu. Oke. Pada kegiatan kucing ada 3 kompetensi inti, yaitu present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan berbobot. Bagaimana yang nanti Bapak Hasan inginkan untuk saya amati? Ya, saya menginginkan nanti mengamati di bagian ini yang membuat pertanyaan berbobot, karena sangat kesulitan dalam kucing ini bagaimana menulis pertanyaan berbobot itu yang betul-betul menggali siswa itu. Oke. Apa harapan dari observasi yang akan Bapak lakukan bersamanya? Harapan saya seperti tadi yang saya sampaikan, jika saya menginginkan bahwa saya bisa merumuskan, bisa menyusun pertanyaan berbobot ini yang betul-betul mewakili masyarakat siswa dan bisa menggiring siswa untuk ide-idenya semua bisa keluar dan mampu menyelesaikan. Jadi menggali bakat ya, siswa gitu ya Pak ya. Pertanyaan yang berbobot tadi Bu, yang saya inginkan. Oke, mudah-mudahan harapan Pak Hasan menjadi harapan kita bersama agar tercapai dengan baik pada kegiatan ini. Baik, selanjutnya kita mulai proses ya Pak ya kucingnya ya. Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam. Bisa mungkin di yang Assalamualaikum. ya, Waalaikumsalam. Gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah saya. Oh, sudah siap ya nih? siap Untuk melakukan kucing. siap. Oke, saya di sini sebagai supervisor yang tugasnya melakukan supervisi kegiatan kucing yang akan dilakukan oleh Pak Hasan sebagai coach dan Yanto. Tapi kita dalam hal ini adalah mitra yang saling berbagi, menerima dan memberi masukan. Jadi nggak usah sungkan. Jadi kita harus sama-sama terbuka. Iya. Kalau begitu, silahkan dimulai kegiatan kucingnya. Bapak, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah Pak sehat. Alhamdulillah. Gimana nih? Apa nih yang bisa Bapak bantu? Apa yang mungkin menyentuh bisa ceritakan Bapak ya? Baik Pak, ini saya sebenarnya tujuan saya menghadap ke Bapak ini yaitu apakah Bapak punya waktu? Siap. Ini kosong yang mulailah bisa 2 jam, 3 jam selesai kosong hari ini. Boleh silakan. Terima kasih Pak, terima kasih. Kebetulan saya begini Pak, saya di kelas itu Pak karena mungkin suara saya besar Pak ya, jadi saya sama Pak Guru itu dididik untuk mengikuti lomba puisi Pak. Mengikuti lomba puisi, tapi saya itu tidak pede Pak, takut, kurang pede Pak, takut tidak juara gitu Pak, karena musuh-musuhnya itu nanti yang bertanding itu bagus-bagus Pak dari sekolah lain gitu Pak. Nah, oke. Berarti apa ini yang kalau disimpulkan mereka yang menjadi tujuan ini
ingin Bapak untuk melakukan diskusi apa tujuan yang ingin dicapai oleh Yanto? Iya, saya ingin bisa berani untuk tampil Pak, bisa berani untuk tampil dan bisa mendapatkan juara Pak. Seperti kakak-kakak kelas yang sebelumnya Pak. Oke, ini sudah bagus nih motivasinya, sudah keinginan juara ini dan merupakan awal Yanto ini insya Allah akan bisa mencapai apa yang diinginkan. Tapi memang setiap orang tetap harus mengukur kemampuannya untuk mencapai apa yang diinginkan. Nah, kira-kira apa nih potensi yang dimiliki Yanto untuk bisa meraih tadi yang disampaikan Yanto? Ya, Jadi juara Pak. Baik Pak, terima kasih. Memang benar Pak. Tujuan saya ingin juara, tapi saya tidak berani Pak, takut, artinya kurang pede untuk ikut ke sana. Tapi yang ingin saya lakukan Pak, yaitu ingin berlatih Pak secara rutin. Mungkin dengan cara latihan secara rutin ke teman-teman yang sudah senior, mungkin itu ya Pak yang bisa membantu saya untuk lebih pede gitu Pak ya. Ya. Dengan persiapan yang maksimal gitu Pak. Ya, kalau ngomong kira-kira kapan lombanya itu? Lombanya itu 2 minggu lagi Pak. Oke, berarti sudah cukup untuk persiapan. Jadi Yanto ya memang saat seorang ikut lomba puisi tentu saja memang harus punya keberanian. Selain punya potensi tadi harus punya keberanian. Memang itu perlu dilatih ya. Perlu dilatih. Baik. Sisi itu, nah kira-kira nih ya untuk masalah keberanian ini, kira-kira selain berlatih rutin tentunya ya, apakah ada nih langkah-langkah yang dilakukan untuk menghilangkan sesuatu tidak bisa menghilangkan tidak meminimalkan kurang pedenya itu ya, apakah ada yang dilakukan? Ya itu Pak, saya sering latihan Pak. Ingin sering latihan dan juga melihat video YouTube, TikTok Pak tentang puisi, bagaimana cara berpuisi yang bagus seperti itu Pak ya. Jadi itu akan yang akan saya lakukan Pak, dan sudah saya lakukan. Oke, ini bagus sudah nih, kita sudah punya sebenarnya ya, sudah punya rencana apa yang dilakukan. Nah, kemudian yang perlu juga mungkin ya, kira-kira dengan Yanto sudah melatih kemampuan cara berpuisinya Yanto ya, mungkin perlu tidak melibatkan orang lain. Karena saya yakin nggak bisa ya kita susah sendirian ya. Benar. Kita sabar. Terlibat untuk membantu. Jadi untuk kemarin-kemarinnya Pak, saya masih belum banyak melibatkan orang lain Pak. Jadi saya hanya sama Pak Guru saja. Jadi hanya latihan kepada Pak Guru, dan mungkin setelah ini Pak saya akan ingin melibatkan senior-senior yang sudah pintar berpuisi Pak, yang sudah juara nasional dan lain sebagainya Pak. Ya, luar biasa. Ya, saya ingin menggarisbawahi yang Yanto yang memang betul. Kadang kalau murid itu belajar ke guru yang agak sungkan gitu ya. Benar Pak, benar, malu Pak, malu. Ya. Nah, makanya bagusnya Yanto sudah punya ide ini ya, akan belajar kepada yang senior. Benar Pak. Saya yakin di sekolah Yanto ini banyak anak yang sudah senior yang sudah juara Yanto ya. Oke. Itu sudah luar biasa nih langkah Yanto. Kemudian ini, nah kira-kira persiapannya ini kan masih 2 minggu ya. 2 minggu Pak ya. Sehingga cukup waktu untuk meningkatkan kemampuan Yanto ini. Mulai kapan nih kira-kira mulai belajar berlatih lebih intensif untuk proses ini? Saya akan mulai nanti Pak setelah pulangnya dari sini. Untuk pertama saya akan belajar ke kakak saya Pak. Kebetulan kakak saya juga anak berpuisi dulu Pak. Nanti mungkin kakak saya bisa membina saya, bisa melatih saya supaya saya tidak grogi, tidak malu lagi untuk tampil di acara lomba 2 minggu lagi.
Masih. Oke, ini lagi yang perlu mungkin digali lagi ya. Kira-kira ini kelebihannya itu apa tadi? Kita tadi kurang menangkap apa yang bikin kamu ini merasa akan menang? Kelebihannya apa ini? Saya sangat antusias sekali untuk menang Pak, karena saya itu bisa, suara saya bagus, besar ya. Jadi kemauannya saya juga ingin juara saya Pak, gitu Pak. Karena yang saya termotivasi dengan kakak-kakak kelas saya yang sudah juara-juara sebelumnya. Iya, ya. Oke, ini bagus kamu Yan ya. Artinya kamu sudah bisa menggali bahwa kamu artinya sudah punya bakat dengan suara yang bagus ya. Terima kasih Pak. Suaranya mungkin bass dia. Apa sih? Sehingga betul-betul ini pas untuk seorang menjadi seorang polisi ya. Kemudian dengan nanti lebih tingkatkan kepercayaan dirinya, ini saya yakin ya itu akan lolos untuk kejuaraan yang Irianto. Baik Pak. Nah, oke, tadi sudah coba untuk merencanakan ya. Tadi saya pernah menangkap, kan boleh berlatih. Setelah dari sini Pak, mulai dari ini ya Pak. Oke, nanti lebih diintensifkan lagi untuk latihannya. Kemudian berikutnya, oke, persiapan ini sudah matang. Nah, kira-kira setelah tadi juga sudah melibatkan ya, Melibatkan dia, teman-teman senior ya. Ini saya pikir langkah-langkahnya sudah tepat namanya. Untuk pelaksanaannya tinggal ini butuh komitmen aja nih sebenarnya. Benar Pak. Ya, aja. Oke, dari pembicaraan kita tentang ini kan, tadi masalahnya itu kira-kira sudah memberikan solusi. Alhamdulillah Pak, saya sekarang sudah menemukan solusi Pak. Jadi menurut Bapak yang saya temukan solusinya bahwa saya untuk bisa tampil lebih maksimal, tampil untuk berani, tidak ragu lagi, saya harus lebih giat latihan, lebih rutin latihan Pak ya. Ya, alhamdulillah sudah saya tangkap ya beberapa poin memang untuk seorang menjadi juara ini memang tidak hanya bakat yang dimiliki, memang butuh ini, butuh perjuangan, percaya diri. Memang ini poin penting. Tanpa percaya diri ini insya Allah akan tidak maksimal. Oke, berarti Yanto ini sudah bisa tadi ya, makanya sudah siap untuk dilaksanakan dan besok ya kira-kira sudah action. Sudah action Pak. Dan ini yang terakhir, coba Yanto simpulkan kira-kira hasil dari pembicaraan kita hari ini apa yang bisa Yanto simpulkan ya, sebagai apa ya nanti akan terapkan. Iya, baik. Jadi kesimpulannya Pak, bahwa saya sekarang ini sangat lega sekali Pak. Awal-awalnya tadi saya murung, tidak semangat karena saya dipilih untuk ikut puisi, ikut lomba puisi, tapi saya malu untuk latihan ke guru, dan sekarang saya sudah menemukan solusi. Saya latih teman senior dan kakak saya sendiri dan teman-teman di sekolah saya Pak yang sudah juara-juara sebelumnya gitu Pak. Luar biasa. Alhamdulillah ini Yanto sudah Terima kasih Pak. Sudah paham langkahnya dan kayaknya nih sudah siap nih ya. Insya Allah, Insya Allah Pak, Insya Allah. Oke, minggu depan saya tunggu informasinya. Siap Pak. Pak, Insya Allah. langsung mungkin Pak, informasinya saya sudah juara berapa? Siap Pak, siap Pak. Mungkin itu yang tanya yang bisa saya. Iya Pak. Pak, ada mungkin yang Sudah Pak, cukup Pak. Terima kasih Pak ya waktunya Pak ya. Oke, kembali sama-sama ya Pak. Ya. Semoga sukses. Amin Pak, terima kasih Pak ya. Siap berarti ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah kegiatan rutin ini sudah berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaannya Bapak setelah melaksanakan uji ini? Ini sudah lega, memang tadi juga agak deg-degan juga ya kami supervisi ya. Alhamdulillah tadi sudah mengalir meeting saya dengan murid saya Yanto.
berkaitan dengan ini yang tadi yang program saya beli ya. Ada dipilih oleh bapaknya untuk menjadi ketua polisi. Dia ingin sekali menang, tapi masih kurang percaya diri. Sebenarnya dia punya potensi dengan suara yang bagus sebenarnya. Jadi itu gambaran tadi. Oke, menurut Bapak Bapak Hasan sendiri, bagaimana performnya Pak Hasan terkait dengan kondisi kucing kucingnya? Ada tidak itu dari kegiatan kucing barusan? Ya, saya sudah mencoba tadi untuk prinsip yang pertama untuk periksa. Nah, baru saya sudah mencoba apa ya sikap yang positif terhadap cita-cita dari saya tadi, berusaha mendengarkan jadi pendengar yang baik untuk menggali potensi yang diceritakan oleh yang tadi juga beberapa saya tadi tulis kata kunci yang akan saya jadikan acuan untuk pertanyaan berikut saya. Saya pikir untuk yang kompetensi ini insya Allah menurut saya sudah baik. Kemudian untuk yang kompetensi kedua berarti yang tentang mendengarkan aktif, saya sudah coba tadi beberapa poin-poin ini sudah saya tuliskan. Memang semua ini saya bikinkan untuk dapat menulis pertanyaan berbobot. Akhirnya memang tadi beberapa pertanyaan sudah saya sempat lontarkan kepada pertanyaan ini, tapi memang saya berpikir juga masih kurang maksimal. Nah, beberapa pertanyaan itu saya pikir kurang betul mengena untuk membangkitkan ide-ide yang tadi untuk kembali solusi untuk menyelesaikan masalah yang disampaikan kepada saya. Itu mungkin performa yang saya tadi ya sempat aku tulis. Oke, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan? Nah, silakan. Ini penting bagi saya anti korupsi. Yang pertama, rencana aksi solusinya terlalu banyak ya, sehingga tidak memungkinkan melakukan sekaligus pada saat melakukan. Tapi yang saya terima dari Bapak Hasan, saya menyukai ketika Bapak menggali bakat minatnya si Yanto, sehingga memiliki ide-ide dan memberikan suatu motivasi sehingga anak tersebut lebih semangat, dan yang awalnya tadi tidak percaya diri dia memiliki kepercayaan sehingga potensinya keluar dan ingin belajar mencari tahu dengan teman-temannya sampai menemukan jati dirinya Yanto dan ingin menang Pak ya. Nah, pasti semua ya. mengharapkan itu ya Pak ya, gimana ya? Tujuan akhir memang itu. Iya, karena suaranya sangat bagus tadi. Itu. Pasti dapat ya Pak ya. Makanya saya sangat sangat semangat gitu dengan solusi karena dia punya potensi. Nah, emang kalau tidak diberikan motivasi ya Pak ya. Terus tadi ada bahasa yang sekiranya kurang tepat. Jangan menggunakan bahasa kira-kira. Ya, oke. Tapi tadi saya mendengarkan dengan kesimpulannya sangat luar biasa. Itu yang saya amati dari Bapak. Yang lain mungkin Bu Rizka ada yang perlu saya koreksi Bu Rizka? Sudah tidak ada lagi. Oke. Cukup ya. Ini kira-kira menurut Bapak siswa tadi punya potensi apa kira-kira nantinya lomba itu bisa juara? Ya, memang tadi itu di awal saya sempat tergali ya bahwa anak itu punya potensi ya, suara yang bagus di situ. Sehingga ini saya semangat untuk tetap mengarahkan bicaranya untuk memotivasi dan untuk juara. Cuma memang kelemahannya si Yanto ini karena kurang pede aja. Prosesnya seperti itu. Oke baik, diskusi ini sudah saya terima ya Pak ya. Apa yang sudah Bapak bayangkan untuk meningkatkan lagi performa pada kompetensi ini? Ya, ini memang untuk ini ya, saya membayangkan memang untuk kemampuan kompetensi kucing saya ini memang saya fokus pada
pertanyaan berbobot itu memang yang masih kesulitan. Tapi tadi dengan sedikit masukan dari Rizka, saya coba ya memang untuk membuat merumuskan pertanyaan yang lebih lebih bermakna. Pertanyaan itu betul-betul mengangkat ide dari si kunci tentunya ya, agar dia mengalir keluar semua ide-idenya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena memang kunci ini hanya sifatnya mengarahkan atau membangkitkan ide dan menggali potensi yang ada pada kunci. Kita tidak boleh ya menyampaikan kemauan kita. Tapi memang mengangkat potensi kunci. Nah, inilah yang akan saya tingkatkan lagi untuk kucing-kucing berikutnya pendekatan yang lain. Jadi lebih banyak pendekatan ya Pak. Ya, yang ini kasus pertanyaannya memang saya agak perlu intent belajar ini pertanyaan berbobot. Kapan, di mana, dan siapa yang bisa membantu agar hasil evaluasi kucing ini bisa dipraktikkan kembali untuk kemampuan Bapak dalam kompetensi kucing? Terima kasih. Paling tidak nanti saya mencoba hasil dari kucing ini akan mencoba hasilnya nyata ya, menunjukkan seperti apakah betul-betul pengaruh ya hasil pembicaraan saya dengan Yanto. Nanti setelah itu saya akan sebagai guru itu memang masih banyak sih murid saya yang masih rendah juga motivasi belajarnya. Maka nanti akan saya coba identifikasi di kelas saya ini. Saya akan mencari beberapa anak yang saya lihat sangat rendah motivasi belajarnya, dan ini saya coba nanti sebab kucing dengan hasil dari yang sudah disarankan oleh Rizka untuk lebih memperbaiki lagi ya dari kalimat yang berbobot, kemudian jadi menghilangkan beberapa kalimat-kalimat yang kira-kira yang tidak perlu ya, saya langsung fokus kepada inti permasalahannya ya. Mungkin setelah minggu depan itu bisa saya coba, kemudian saya akan coaching murid saya yang lain saja, dan memang untuk keberhasilan ini saya kayak juga butuh melibatkan guru lain lah. Mungkin saya juga guru dekat sekalian yang lebih senior untuk lebih memvariasikan ya, kemampuan kompetensi di kucing saya ini. Luar biasa ya Pak Hasan. Benar-benar punya semangat ya dalam kucing ini ya Pak ya. Jadi jangan pernah lelah ataupun letih ya Pak ya. Oke, hasil pengamatan ini akan saya tulis dalam form supervisi akademik untuk menjadi evaluasi bahasa dan dapat mengembangkan kompetensi. Ya, terima kasih. Jadi sebagai kesimpulannya, saya benar-benar Pak ya, terharu dengan semangatnya Bapak ini. Jadi punya semangat, jadi sehingga ingin bekerja sama dengan teman-teman untuk menggali bakat si Yanto ini ya. Jadi butuh beberapa rekan agar kita dapat sama-sama dapat motivasi, dukungan. Kalau kita dapat dukungan, anak kan pasti lebih semangat ya Pak ya. Jadi selalu mendekat pada anak itu sehingga anak tersebut memiliki potensi yang benar-benar kuat dengan cara Bapak menggali dan selain itu mengambil ide-ide di mana saya harus ini dengan ini tersebut ini akhirnya itu sangat luar biasa. Alhamdulillah Pak, kegiatan ini sudah sangat berjalan lancar ya. Terima kasih Bapak atas kerjasamanya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas dapat menjadi acuan untuk kebaikan dan meningkatkan kompetensi kucing. Baik, saya akhiri kegiatan kucing ini dalam supervisi akademik ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan kata dari yang saya sampaikan. Assalamualaikum Bapak.